Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer, Single, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Oktober 2021. Reading ini agak terlambat ya, harap maklum. So, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Cancer, apa kabar? Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Ya, ini bisa vice versa. Perlu lebih objektif untuk nonton general reading, karena energi banyak orang bisa tidak resonate sama sekali, bisa vice versa. Kita mulai. Darling angels, please clarify, Cancer, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi sebelum 15 Oktober. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Cancer, Two of Swords, The Temperance energy, Cancer di sini. Kamu bisa dealing dengan sesama Cancer, atau mungkin terlalu kuat berchart Cancer di energi kamu. Mungkin kamu Moon kamu juga Cancer, Jupiter kamu mungkin juga Cancer ya. Sih terlalu kuat energi Cancer di sini. Sagittarius, kamu blok. Kenapa kamu blok? Kamu blok seseorang lalu kamu pergi tinggalkan dia. Oke. Kamu blok seseorang lalu kamu pergi tinggalkan dia. Dia ingin bertemu dengan kamu. Beberapa mungkin spiritual connection. Seseorang yang punya strong connection dengan kamu, bisa soulmate, bisa twin flame di sini. Sehingga ketika kamu blok komunikasi, dia ngerasa kayak selesai dunia dia. Makanya dia ingin ketemu kamu. Cancer, kamu tidak mau rujuk, tidak mau ketemu dia ya. The Judgment di sini. Dia bicara, dia stalking kamu. Librans di sini. Dia berusaha untuk bicara sama kamu, berusaha meyakinkan kamu. Oke. Oh, kamu diamin dia ya. Tepatnya kamu blokir dia. Yang kamu cari hubungan yang berkomitmen di sini. Librans di sini, Taurus di sini. Oke. Kamu nggak mau ketemu sama dia. Rujuk di sini. Ya, dia bicara agar kalian ketemu, tapi kamu diemin dia. Kamu diemin dia di sini. See? Kamu sudah blokir dia, dia berusaha ketemu kamu. Tapi kamu nggak mau ketemu dia. Kamu pergi aja gitu. No communication, no reaction. Oke, itu keputusan kamu, terutama dengan Librans, Cancer, Taurus, Sagittarius. Kita lihat energi 15 sampai 31 Oktober, Cancer, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you.
Oke. The word energy, bye 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 gitu. Librans di sini. Dia menjalani karma. Page of Swords, Page of Swords. Saya kayak seseorang yang apa sih, bicara, kayak kamu bicara sama dia, kamu tuh maunya apa gitu, kayak gitu, terutama dengan Librans, karena kamu ngerasa kayak kamu udah blok dia, kamu nggak mau ketemu sama dia, kayak dia maksa kamu untuk ketemu, sih kamu udah tinggalkan dia, kamu udah let go di sini, the word energy, sih kayak there is no hard feeling, kayak kamu udah ilfeel sama dia, jangan lagi kembali gitu kamu, menurut kamu ya. Tapi ya kenapa dia harus kembali, kan ada karma situation, keadilan di sini, keadilan untuk dia, keadilan untuk kamu gitu loh. Ada yang dia buat kamu marah di sini, jadi kayak kamu ngerasa oke, udah selesai, kayak mungkin kalian sering putus nyambung, atau dia tidak komitmen, dia kasih kamu harapan palsu dan kamu udah nggak mau nunggu lama, so kamu ngerasa udah lepasin aja dia, jangan lagi kembali gitu. Tapi kayak kamu ngerasa bahwa kenapa sih dia kembali gitu, ini dia, kenapa kamu kembali lagi, kan kamu yang udah akhirin hubungannya, kamu yang tinggalin saya, nah kayak gitu, kamu ngerasa kayak gitu. Tapi kenapa dia kembali, karena dia jalani karma, keadilan untuk kamu, keadilan untuk dia. Tadinya dia mencampakkan kamu, akhirnya dia kembali, si energi karma. Jadi kalian akhiri hubungan itu dengan situasi konflik gitu loh. So dia harus memperbaiki kesalahan dia, dan kamu harus menerima bagaimana dia harus memperbaiki kesalahan dia. Kayak you have to take time gitu loh, untuk dia, buat ngasih dia kesempatan untuk nebus kesalahan dia gitu. Tapi kamu ngerasa bahwa lu udah mutusin gue, jangan balik lagi dong gitu loh. Nah gitu, tapi inilah situasi karma, nah kayak gitu tuh. Dan kamu kayak marah gitu di sini. Udah, jangan balik lagi gitu loh. Kamu yang tinggalin saya, kamu yang lepasin saya. Sekarang ngapain kamu balik lagi gitu loh. Librans di sini, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Cancer di sini, Taurus di sini. So dia kembali karena situasi karma. I see. Ten of Pentacles. Oke, Seven of Cups. Oke, break. Kita sudah putus gitu loh. Ini kamu bicara nih. Benar kan? Makanya di sini kamu udah ngerasa happy gitu loh. Kamu pengen hubungan yang punya komitmen. Kamu ingin hubungan yang jelas statusnya. Tapi karena kamu gak dapet dari dia, kamu fokus sama karir kamu. Dan ternyata koin-koin kamu di sini cukup bagus. Beberapa Cancer mungkin cicil rumah, karena ini cukup bagus ya, karena cukup signifikan meningkat. Jadi kamu bisa beli apapun, sesuatu yang lebih besar gitu loh, kayak rumah, mobil, sesuatu yang harganya lebih besar gitu loh. Kamu punya koin-koin cukup bagus, karena ketika kamu sama dia break di sini, Eight of Swords, atau dia putusin kamu, dia nggak bisa kasih kamu komitmen, kamu tuh fokus untuk kerja, jadi koin-koin kamu tuh nambah gitu loh. Dan kamu berhasil dengan koin-koin kamu happy dengan koin-koin kamu. Family di sini sih, kamu mungkin bisa bahagiakan keluarga kamu, ayah ibu kamu gitu loh. And then di sini dia ngerasa bahwa setelah dia mencoba, dia jalani situasi karma di sini. Setelah dia mencoba dengan pilihan dia yang lain, ternyata nggak berhasil. Bisa bayangin nggak? Ada seseorang, dia putusin kamu, dia coba hubungan dia dengan orang lain. Nih sama kamu nih lama jalaninnya. Ten of Pentacles, kalian udah kayak family, sudah kayak husband and wife gitu loh, kayak udah pasangan. Terus dia putusin kamu, ya kan? Maksudnya hubungannya udah bonding banget, udah kayak misteri banget. Dia putusin kamu, dia coba sama orang lain. Ternyata nggak berhasil coy hubungan dia sama orang lain. And then dia balik lagi ke kamu, itu yang buat kamu marah. Kan kamu udah putusin saya gitu loh. Kamu jangan balik lagi gitu, kayak gitulah. Kayak kamu murka gitu. Nah, di sini. Page of Swords ini kayak kamu murka sama dia. Kenapa dia kembali? Dia jalani karma. Situasi karma. Dia nggak bisa bohong sama energi dia.
Dia nggak bisa tahan energi dia sendiri tentang karma, ledakan karma gitu loh. Di sini sih dia yang akhiri hubungan. Karena ini general reading, bisa vice versa. Ya, saya harap harus lebih objektif nonton general reading. Nggak usah serius-serius banget. Bisa vice versa. Kita lihat energi setelah 31 Oktober. Setelah 31 Oktober. Cancer single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. High Priestess. Ten of Cups. The Devil energy. Capricorn, Pisces. Bisa energi aja. So you trust your intuition. Kamu mulai untuk melihat dengan mata batin kamu. Kamu lebih peka, kamu lebih sensitif, kamu lebih melihat inner, kayak gini, di dalam diri dia itu dia maunya apa gitu. Kamu lebih melihat lagi, kayak kamu pelototin dia sama mata batin kamu. Nah itu. Jadi kayak kamu pengen tahu apa sih sebenarnya, kenapa dia kayak gitu. Nah itu yang harus kamu tahu, dia lagi jalanin karma dia. Kadang kita suka tidak suka ada orang yang udah nyakitin kita datang lagi sama kita gitu, kita nggak suka ngelihat muka dia gitu loh, apalagi ngelihat dia deket-deket sama kita kan. Tapi memang itulah karma gitu loh, dijalani karma dia. Nah ini yang kamu rasain di sini tentang hubungan yang nggak pernah dia beri status. Kamu harapin dia komitmen di sini, tapi dia nggak pernah ngasih kamu status. Dan kamu melototin dia sama mata batin kamu. Kamu lebih peka di sini. Kamu lebih sensitif. Kamu lebih menilai semua gerak-gerik dia, bahkan yang terkecil sekalipun. Kamu data, kamu analisa, kamu nilai di sini. Kamu lebih berusaha untuk menajamkan mata batin kamu, intuisi kamu di sini. So energi dari Ten of Cups, dia bahagia sama kamu. Hanya liatin kamu, dia bahagia di sini. Kayak dia maksa, kamu harus terima saya kembali. Dia nggak mau ditolak. Oke. Tapi di sini ada toxic, kodependensi. Kenapa? Integritas, kembali tentang integritas diri. Energi dia melekat sama kamu. Dia addiction dengan energi kamu. Apa yang ada di energi kamu? Sama kamu dia ngerasa bahagia. Kalian pernah lama bersama. And then putus karena dia nggak bisa kasih kamu pernikahan komitmen. Dia ngerasa nyaman sama kamu. Dia ngerasa bahagia sama kamu. So dia bergantung sama kamu, melekat sama kamu, sama energi kamu. Jadi integritas tubuhnya dia melekat sama kamu, energi kamu. Kayak ngeliat kamu aja dia bahagia. Itu orang yang melekat dengan integritas seseorang. Dia lihat senyum kamu aja dia ngerasa kayak oke, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kayak insecure dia kalau nggak lihat kamu. Bahkan kamu cemberut, kamu manyun, sekalipun dia jadi lebih bahagia gitu. Yang penting ngelihat muka kamu, hidung kamu, wajah kamu gitu loh. Kodependensi, melekat dengan energi orang lain. Toxic di sini. Dia tidak mampu beri kamu komitmen, tidak mampu menikahi kamu karena dia takut akan memori di masa lalu. Tapi dia addiction sama kamu dengan energi kamu. Ada orang kayak gitu, ada. Apalagi dia pernah merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Ya kamu selalu support dia. Ada kamu dia jadi lebih bersyukur. Ada kamu dia menyadari hidup dia berarti. Ada kamu dia bahagia. Nah ketika kamu gak ada nih, dia bingung. Nah dia tergantung sama kamu, dia butuh kamu. Dia butuh energi kamu. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk integritas tubuhnya dia. Karena ketika sama kamu gak ada, dia worry. Dari stresnya dia, lahirlah satu penyakit di badannya dia. Entah tiba-tiba dia sakit kepala, ya itu lahir dari overthinking. Karena gak ada kamu di samping dia, dia ngerasa kayak insecure aja gitu loh. Jadi kayak kamu tuh posisinya kayak herder aja sih sama dia, penjaga dia gitu, kayak gitu. Oke, sorry to say, kayak dia masih terjebak dengan mungkin dia punya bad situation di masa lalu, dia masih hidup di memori masa lalu, so dia takut memberikan kamu komitmen. Di sisi lain dia tidak bisa lepasin kamu. Zona nyaman dia adalah kamu. Nah ini dia karma situation.
So beberapa mungkin soulmate, twin flame di sini karena ada spiritual connection. So di sini ada Four of Wands, Ace of Cups, ya dia bilang I love you, unconditional love di sini. Ten of Pentacles, sorry, Seven of Pentacles. So kamu bertemu dia di sini. Kamu bertemu reunion di sini. Bisa twin flame reunion, bisa soulmate reunion di sini. Kamu lebih melihat dia serius nggak sih? Itu tadi kamu pelototin dia sama mata batin kamu. Semua gerak-gerik dia kamu nilai. Ini bener nggak sih dia mau kembali dengan serius? Bener nggak sih dia? Kenapa kamu begitu? Di satu sisi kamu masih mencintai dia. Karena kamu masih cinta sama dia. Kamu gak bisa denial dengan apa yang ada di dalam hati kamu. Kenapa? Di sini ada spiritual connection atau strong connection, twin flame or soulmate. So kamu gak bisa denial dengan energi twin flame or soulmate yang kalian berdua rasakan di sini. Okay? And then dia berusaha yakinkan kamu, you are the only love I have, unconditional love di sini. You are my happiness. Okay. So ini cukup sweet untuk kamu di setelah 31 Oktober. Tapi yang terjadi ketika kamu dengar ucapan manis dia itu, apa yang dia rasakan? Kamu marah coy, energi the devil. Kayak kamu ngerasa gini, ini bisa dipercaya nggak sih? Ini bohong apa drama sih? Kayak gitu. The devil energy, high priestess. Mata batin kamu tuh ngeliatin dia tuh kayak tajem. Ini bener gak sih? Dia bohongin gue lagi gak sih? Gitu. Kayak dalam hati kamu tuh gini, jangan karena gue cinta sama lu permainkan gue ya, gue gaplok juga lu, kayak gitu. Karena kamu marah. Kayak kamu ngerasa dipermainkan, kayak kamu ngerasa dia gak respect sama kamu. Kayak gitu. Kayak kamu denger aja dia ngomong, kamu diem tapi kamu denger, kamu pelototin dia dengan mata batin kamu. Ini dia beneran gak sih? Sungguh-sungguh gak sih? Bohong apa lagi nih gitu. Kamu banyak pertanyaan dalam diri kamu karena kamu udah gak percaya sama dia. Marah di sini energi the devil, kecewa energi the devil. Kamu gak mau lagi dapat tipu daya, harapan palsu sama dia. Tapi kamu mau ketemu sama dia, mau di sini Four of Wands. So Seven of Pentacles, dia nungguin kamu lama, dia sangat terobsesi sama kamu sih. Ini dia orang yang berani memutuskan untuk hubungan yang menetap. Itu adalah sesuatu yang menakutkan untuk dia. Takut dengan komitmen, takut dengan pernikahan. Di sini karena ada bad situation di masa lalu. Bisa karena dari keluarga broken home sehingga dia takut dengan komitmen. Bisa dari mungkin dia pernah menikah dan gagal. Bisa pernah sering ditipu berkali-kali tentang hubungan yang permanen, jadi dia ngerasa takut dengan komitmen. Bisa tidak percaya diri, takut dengan dirinya sendiri untuk bertanggung jawab di sini. Seseorang yang punya bad situation di masa lalu. Bottom of the deck, single. Kamu memilih single. Even dia berusaha meyakinkan kamu dengan segala cara, the devil energy. Okay. You are star in the sky. Aquarius di sini. Dia sangat berharap dengan kamu. Dia stuck di sini. Okay, soulmate connection. Dia menyesal di sini. Dia bersemangat untuk meyakinkan kamu, sangat passionate. Berusaha meyakinkan kamu. The Tower moment, destiny, I see. King of Pentacles. So dialah takdir kamu, Cancer. The Wheel energy, the Tower moment, the universe memberi kamu sama dia. Dialah pasangan kamu, jodoh kamu, yang mempunyai bad memory di masa lalu. Seorang yang punya pesakitan di masa lalu, hidup dengan memori masa lalu. Dia butuh kamu. Setelah kamu bisa pulihkan dia, kalian bisa bersama dengan hubungan yang sangat berkomitmen di sini.
See, the tower moment, the wheel energy kayak gini, the universe bilang itu jodoh kamu loh, Cancer, kayak gitu. See, the strength energy. Karena kamu, you are stronger than you realize, you are stronger than you are realize di sini, sehingga buat kamu punya kekuatan untuk bawa dia keluar dari bad situation di masa lalu. Kamu punya kekuatan untuk bisa buat dia percaya lagi tentang kehidupan yang memberi harapan, lembaran baru yang indah. Kamu punya kekuatan itu, seperti kamu dititipkan oleh the universe tentang seseorang di sini yang butuh pertolongan kamu. Karena kamu kuat, kamu pernah mengalami hal yang sama dengan dia dan kamu berhasil keluar menjadi pemenang. Tapi dia orang yang gagal dan dia tinggal di masa lalu. Maka kamu bisa bantu dia keluar dari kehidupan masa lalu dia yang selama ini menjadi penjara untuk dia. Okay? Cancer. So ya, dia jodoh kamu. Kalian punya masa lalu yang sama. Oke. Tinggal kamu bagaimana sabar ya. Sabar untuk menunggu dia. Berani bilang iya untuk komitmen dan pernikahan. Karena dia sangat butuh kamu. Dia tidak bisa jauh dari kamu. Okay? Kita clarify. Energi the devil. Ya, karena dia sangat terobsesi dengan kamu. Dan kita clarify energi dari Nine of Pentacles. Ketika kamu memutuskan untuk sendiri dan menolak dia kembali, apa yang dia lakukan? Oke. Kita mulai dari the devil energy. My darling angels, please clarify the devil energy. Cancer, single, sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer, Four of Calicas, High Priestess, Hierophant, Taurus. Okay, Knight of Atoms. So ini Taurus, Librans, Cancer, Pisces di sini, Scorpio. Dia stuck dengan kamu. Kalau kamu tolak dia kembali, dia stuck dengan kamu. Terutama tentang permintaan kamu untuk menikah di sini. Dia tidak percaya dengan komitmen. Pernikahan itu bullshit menurut dia. Karena pasti akan menyakitkan, melukai. Hubungan itu tidak akan pernah bertahan kalau menikah. Jadi seseorang yang sangat insecure, paranoia dengan pernikahan. Takut dia dengan pernikahan. Dia lebih takut dengan pernikahan daripada dengan hantu. Ini dia. Dia percaya bahwa pernikahan tidak akan memberi kebahagiaan. Hubungan kita akan banyak masalah. Kita tidak akan bisa bertahan. Lalu kita berpisah. Itu sudah terjadi. Saya sudah melihat. Saya sudah merasakan. Itu sudah terjadi gitu. Jadi dia masih tinggal di bad situation di masa lalu. Itu ketakutan dia menikah. Jadi gini, ketakutan dia ini ada alasannya. Ada dasar. Kenapa dia seperti itu. Oke. So di sini tentang bagaimana dia bicara bahwa hubungan tanpa pernikahan akan lebih punya quality, akan lebih bertahan. Dia punya argumen sendiri. Dia berusaha meyakinkan kamu tentang bagaimana kita nggak usah nikah aja, tapi saya setia sama kamu, kamu setia sama saya, nah kayak gitu. Karena dia takut dengan pernikahan. Kenapa? Dia punya alasannya. Seseorang yang jauh dari sentuhan cinta, the universe, Tuhan Sang Pencipta. Seseorang yang belum mampu memaafkan memori di masa lalu, gak mampu berdamai dengan keadaan. Dia terjebak dengan memori itu. Cancer, kamu dealing dengan seseorang seperti itu. Kenapa? Ini ada situasi karma. Kamu pernah mengalami hal yang sama. Kalian berdua seperti cermin. Tapi kamu berhasil keluar, dia tidak.
dia stuck. Energi Four of Cups. Nah, makanya the universe menitipkan dia untuk kamu menjadi jodoh kamu, agar keberadaan kamu memberi cahaya untuk dia keluar dari bad memory di masa lalu. The world energy dunia di sini, yang kalian akan ukir bersama. Oke, kamu tidak mau komunikasi sama dia. Di sini mungkin kamu bertemu dengan seseorang cinta baru kamu, tapi mungkin juga tentang kamu kebingungan kenapa dia kembali. Strong connection, beberapa soulmate, beberapa twin flame. Di sini ada the witch, dia akan lakukan segala cara untuk meyakinkan kamu, tapi kamu rasa dia sudah tinggalkan kamu. The tower moment, kembali energi the universe mengingatkan kamu satu hal, untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kamu. Kamu begitu meledak-ledak dengan kemarahan kamu, padahal dia seseorang yang membutuhkan kamu. The universe meminta kamu untuk memberi cahaya dalam hidup dia yang gelap. The tower moment, pertemuan kalian bukanlah hal yang disengaja. Inilah rencana, destiny, the universe, untuk dia mendapatkan cahaya yang kamu miliki, yang bisa kamu berikan untuk dia. Oke, kita clarify. Ketika kamu putuskan untuk single, Nine of Pentacles, apa yang dia, reaksi dia? Please clarify. Nine of Pentacles, Cancer single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer, Six of Swords, Page of Kalikas, the Battle Wagon di sini. Energi Aries, sorry bukan Aries, Cancer. Energi Cancer. So, terutama dengan Cancer ya, kamu bisa dealing dengan sesama Cancer atau itu energi kamu. Kamu berusaha untuk let go di sini. Dia berusaha untuk let go. Dia berusaha juga untuk pergi karena kamu nolak dia. Oke, di sini dia tetap kayak gini. Kamu berusaha tinggalkan dia. Dia berusaha tinggalkan kamu. Tapi dia sering sekali kembali untuk cek ombak, untuk meyakinkan kamu lagi, agar kamu mau kembali sama dia. So, dia tidak menyerah, tidak. Cancer. Ini unik ya. Jadi ya itu, kita bertemu dengan orang yang punya energi yang sama dengan kita, cuma berbeda di pertumbuhannya. Kamu tuh udah keluar dari situasi masa lalu, dia belum. Oke, bottom of the deck. Di sini ada Eight of Kalikas, kamu ngerasa kamu udah tinggalin dia. So, apapun yang dilakukan di sini. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi kayak apa ya? Ya, perjuangan hubungan kalian yang unik, tapi satu hal yang harus kamu ingat, Cancer. Yang harus kamu tahu. Dan ini jangan sampai lepas dari penilaian kamu. Kamu begitu berarti untuk dia. Dia sangat membutuhkan kamu. Even dia tidak berani memasuki pernikahan karena dia punya memori yang buruk, bad memories. Tapi dia sangat membutuhkan kamu. Kalian berdua berjalan bersama, beriringan. Dia sungguh-sungguh dengan kamu. Even dia belum berani untuk menikah. Karena dia punya bad memories. Jadi kesungguhan dia itu tercermin banget, Cancer. Tercermin banget. Mungkin kamu gak bisa ketemu sama orang lain. Oke. So, kita lihat energi dari Lenormand deck. Cancer single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Oktober. Please clarify. Please clarify.
Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Bersih-bersih. Oke. Ini progresnya berjalan terus ya. Jadi kayak dia akan bisa yakin pada akhirnya. Nah, itu poinnya. Pada akhirnya dia akan bisa yakin, tapi kamu harus lebih sabar. Bersih-bersih energi negatif, bad memoriesnya. Buat dia lebih optimis lagi dan lagi percaya bahwa pernikahan tidak selamanya gagal. Banyak kok yang berhasil. Itu untuk buka mata dia tuh pelan-pelan ngebersihin energi sih, kayak the site ini kayak bersih-bersih energi negatif. Detox di sini. Bottom of the deck, child. Beberapa mungkin ada anak karena single parents, beberapa memang hanya sebentar situasi ini, jangan menyerah. Itu kayak gitu. Sarannya itu kayak gitu. Bertahanlah, jangan tinggalkan dia, jangan menyerah karena dia akan berubah gitu loh. Perjuangan kamu dengan kesabaran kamu itu ada buah manisnya gitu loh. Kamu akan menabur, tapi ya bukan sekarang gitu loh. Akan segera gitu, karena the child ini kayak sebentar aja lagi, jangan menyerah gitu, kayak gitu. Sarannya tuh kayak gitu dari deck ini ya. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom, Cancer Single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 15 sampai 30 1 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Kitsun, I will show you whom to trust. Dia bisa dipercaya, tapi dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk melepaskan genggaman bad situation dari genggaman dia yang begitu kuat, yang sampai menjadi monster yang membuat dia ketakutan. Dia butuh kamu untuk bisa perlahan-lahan melepaskan rasa sakit bad memories di masa lalu, untuk percaya lagi kepada semesta pencipta dia, bahwa kebaikan selalu ada di setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Terutama tentang percaya pada pernikahan yang pasti berhasil kalau dibangun dengan kesadaran. Ya, pelan-pelan aja gitu lah. Pada akhirnya dia akan percaya pada pernikahan itu adalah kebahagiaan yang semua orang punya masalah di dalamnya, tapi tidak selalu berakhir dengan kegagalan. Oke, jadi seperti dia yakin bahwa memori di masa lalu dia itu tidak akan terulang lagi. Itu dia, bottom of the deck. Your imaginary friends, childhood treasure resurface. Beberapa Cancer punya intuisi yang cukup kuat, punya teman imajinasi, indigo child. Percayalah dengan intuisi kamu, yakinlah, tidak ada yang sia-sia ketika kamu menabur kebaikan, kesabaran, dan cinta kasih, karena dia butuh cinta kasih kamu di sini untuk percaya pada pernikahan. Ya, jadi seperti pure of love di sini. Ternyata memulihkan dia. Dia sangat membutuhkan kamu. Pelan-pelan, tapi ya ini kayak gini, ini udah seperti gini. Ini udah berjuang cukup lama. Jadi kayak di reading ini nih ngomong, bentar lagi, jangan menyerah, bentar lagi gitu, kayak gitu. Ini the child. Jangan menyerah, nih Kitsun. Jangan nyerah, bentar lagi gitu loh. Bertahan gitu loh, kayak gitu. Oke. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom, Cancer, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 15 sampai 31 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer, be willing to express love to receive love. Ekspresikan cinta untuk dapatkan cinta. Nah ya, kamu akan dapatkan itu. Jadi semua yang kita tebar tidak ada yang sia-sia. Bottom of the deck, the only things that is real is love. Shift your focus back to love. Kalau kamu cinta sama dia, ternyata cinta kamu memulihkan dia. Cinta kamu membuat dia bisa percaya tentang komitmen pernikahan yang selama ini kamu impikan. Hanya kamu butuh satu kali lagi kesabaran. Jangan menyerah. Oke? Ya,
hambatannya memang cukup kuat di sini. Oke, dia akan berubah seiring berjalannya waktu karena dia tidak mau kehilangan kamu. See, Cancer. Kita lihat dari oracle energi Cancer, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, Madam Angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer. Anxiety. Anxiety itu kayak panik, takut, cemas berlebihan. Dia punya anxiety. Seorang yang punya panik syndrome. Ya, jadi kalau lihat pernikahan itu kayak ngelihat monster, lebih serem dari kuntilanak, lebih serem dari vampire, lebih serem dari zombie, lebih serem dari suster ngesot, lebih serem dari pocong. Dia ngelihat pernikahan itu kayak gitu. Anxiety, panik, langsung panik. Dia ngerasa nggak bisa ngadepin pernikahan itu. Kalau udah menikah pasti gagal. Itu yang ada di pikiran dia. Nah, kamu hadir untuk memulihkan dia. Orang-orang seperti itu butuh waktu dan kesabaran serta cinta yang tulus untuk dipulihkan jiwanya yang sakit. See? Kalau dia ketemu pocong dia biasa aja, ketemu sama nenek gombel dia biasa aja. Tapi kalau ketemu ngomongin pernikahan itu kayak dia anxiety, langsung panik dia. Gak bisa telan ludah malah. See? Dia punya luka di masa lalu. Dan kamulah yang membawa obat cinta kamu, memulihkan dia, menyembuhkan luka di hatinya, bahkan bekas lukanya bisa kamu hapus. See, you are kayak kamu itu, you are the light in the darkness. Kamu cahaya di kegelapan malamnya dia, Cancer. Kamu mesti tahu, truly you are gitu loh, kayak kamu sesungguh-sungguhnya kamu itu adalah cahaya untuk dia dalam kegelapan dia. See? Bottom of the deck. The thinking woman. Gak usah kebanyakan mikir. Percaya, semua kebaikan akan kembali dengan kebaikan. Tidak ada perjuangan penaburan kebaikan yang sia-sia. Oke? Itu dari saya, bisa vice versa. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.